Kesuksesan memiliki wajah seorang ibu. Kesuksesan sebagai sesuatu yang berbuah dari kasih sayang. Maka antara kesuksesan dan wajah seorang ibu sangat berhubungan erat. Kehidupan diserahkan kepada kita melalui ibu, melalui rahimnya yang telah mengandung kita selama 9 bulan. Kita terbentuk dari makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh ibu kita, dan juga kita dibentuk dari darah dan dagingnya. Dan nutrisi-nutrisi itulah yang membentuk kita, yang menguatkan kita sampai pada saat ini. Bahkan denyut jantungnya menenteramkan kita selama 9 bulan ada di dalam rahimnya. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah Iman. Salam sehat dan damai sejahtera untuk kita semua. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah Iman. Salam sehat dan damai sejahtera untuk kita semua. Di dalam video kali ini, saya menghadirkan salah satu anak saya yang saat ini tentu dia sudah dewasa dan sudah berkeluarga, sudah punya kehidupan sendiri. Kami mau bincang-bincang tentang bagaimana rasa hati yang memiliki sebuah cinta sebagai anak kepada orang tua. Selamat jumpa, Ami. Selamat jumpa juga, Bunda. Di dalam bincang-bincang kali ini, Bunda ingin tahu bagaimana pengalaman itu. Ami masih ingat pada waktu pertama kali tahun 95, ketika saya menawarkan Ami untuk tinggal di Yayasan Kasih Mandiri Bersinar. Ami belum menjawab iya. Tetapi adakah sebuah pengalaman setelah menjalani kehidupan bersama kami di Yayasan Kasih Mandiri Bersinar dan akhirnya sudah mandiri dan sudah berkeluarga, Ami ingatkah di dalam perjalanan yang begitu panjang, siapa yang Ami ingat yang punya peran yang begitu besar dalam hidup Ami? Kemudian atas dasar itu, diam-diam Ami menunjukkan sebuah cinta kepada orang itu begitu. Nah, ketika saya bertanya demikian, Ami kira-kira ingat siapa atau mengenang siapa? Mengingat siapa? Yang pertama saya ingat adalah mama saya, karena ketika saya di jalan dan memutuskan untuk tinggal di jalan itu karena mama saya sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Dan pada waktu itu juga Bunda pada tahun 95-96 itu juga sudah menawarkan untuk tinggal di Yayasan Kasih Mandiri Bersinar. Tapi waktu itu saya masih mempertimbangkan dan masih belum mau, karena saya masih mau menemani mama saya. Setelah perjalanan panjang, kemudian mama saya jatuh stroke, sakit, dan pada waktu itu yang menolong juga adalah Bunda, sampai masuk rumah sakit terus sampai sembuh, dan karena darah tinggi jadi sakit stroke, kemudian juga tinggal di Yayasan Kasih Mandiri Bersinar. Pada waktu itu mama saya ternyata lebih dulu untuk tinggal di Kasih Mandiri Bersinar. Dan pada waktu itu saya mendapatkan tawaran lagi, ada 2 pilihan, kembali ke saudara saya atau tinggal di Yayasan Kasih Mandiri Bersinar. Dan pada waktu itu saya memutuskan untuk tinggal di Yayasan Kasih Mandiri Bersinar dengan banyak pertimbangan, karena kekhawatiran dan ketakutan karena saya seorang muslim dan tidak seiman, dan pertimbangan hal lain. Namun Tuhan luar biasa, lewat Kasih Mandiri Bersinar saya juga dipertemukan dengan Bunda dan mendapatkan cinta yang begitu luar biasa dari ibu saya, dari Bunda saya, sehingga cinta itu sangat menguatkan hidup saya.
ternyata saya baru menyadari sekarang bahwa mama saya terlebih dahulu masuk di Yayasan Kasih Mandiri Bersinar. Dan pada saat itu juga ternyata baru saya menyadari bahwa ibu saya dengan terlebih dahulu tinggal di Yayasan Kasih Mandiri Bersinar juga menyampaikan kepada saya bahwa di sini ada harapan baru, ada masa depan, dan saya baru menyadarinya. Dan saya yakin jika ibu saya tidak mengarahkan untuk mengajak saya tinggal di Yayasan Kasih Mandiri Bersinar, mungkin saya sekarang tidak ada harapan untuk masa depan saya, mungkin menjadi anak jalanan, pengamen, atau yang lainnya. Dan saya baru menyadari bahwa saya sekarang mempunyai dua cinta yang luar biasa untuk hidup saya. Yang pertama kepada Tuhan, Tuhan luar biasa mempunyai cinta terhadap saya dengan mengirimkan dua cinta yang luar biasa di bumi lewat mama saya, dan satu lagi lewat bunda, lewat dua pribadi, dua karakter yang menggiring saya sampai saat ini. Jika tanpa mereka, tanpa doa dan kasih mereka, saya tidak menjadi apa-apa. Dan cinta saya kepada mama saya menggiring saya untuk menjadi seorang yang rendah hati. Juga meskipun mama saya sekarang sudah tidak ada, saya mempunyai seorang ibu, seorang bunda yang mungkin pada perjalanan saya belum bisa memberikan yang terbaik. Saya belum bisa memberikan apa yang menjadi harapannya. Namun cinta saya kepada bunda tidak ternilai. Saya hanya bisa memberikan waktu dan apa yang mau diminta, jika saya bisa, saya kerjakan. Sekarang kita dapat melihat foto Ami dari waktu ke waktu, mulai saat dia masuk bergabung bersama kami di Yayasan Kasih Mandiri Bersinar, di Kasih Mandiri Bersinar, terlebih yang balita dan SD, sendirian. Dia selalu memberikan waktu di luar waktu kerjanya, masih memberikan perhatian bagi anak-anak. Kita berdoa bagi Ami, semoga terus sukses dan menjadi motivasi bagi adik-adiknya yang saat ini masih melanjutkan studi
di Rumah Kasih Mandiri Bersinar. Terima kasih sekali Ami. Saya termasuk salah satu orang yang dicintai oleh Ami sebagai orang tua. Rasanya senang, rasanya ya sukacita. Nah sekarang Ami pasti mempunyai sebuah rasa hati yang ya berbunga-bunga ketika ingat mama ya. Ingat kebersamaan, walaupun spontan tapi kita pasti ingat masa-masa kebersamaan kita. Di dalam kehidupan kita kan sering mendengar cinta itu tanpa pamrih. Nah, bila hal ini diletakkan hubungan antara orang tua dan anak, pasti orang tua menginginkan yang terbaik dari anak. Dia tidak menuntut apa-apa. Nah, dari pihak anak terhadap orang tua, bagaimana pendapat Ami dengan bahasa cinta itu kan tanpa pamrih? Nah, kalau ini diletakkan hubungan Ami sebagai anak terhadap orang tua, terus bagaimana hal ini harus dijelaskan? Ketika Bunda tanya tentang hal ini cinta tanpa pamrih, saya sebagai seorang anak membicarakan tanpa pamrih. Memang harus seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya, itu secara otomatis. Karena bagaimanapun saya sampai bisa seperti sekarang ini karena cinta kedua orang tua lewat Bunda, juga lewat mama saya. Dan betapa bersyukurnya saya kepada Tuhan karena saya ada sampai sekarang ini karena mereka. Itu secara otomatis, secara alamiah saya tentunya harus berbakti kepada orang tua. Ketika kita berbakti kepada orang tua, itu tidak menjadi suatu tuntutan. Kita melakukan apa yang Bunda mau, apa yang mama saya mau untuk hidup saya. Yang pertama, tentunya tanpa mereka, tanpa Bunda, tanpa mama saya, tanpa doa mereka, saya tidak ada seperti sampai sekarang saat ini. Juga tentunya saya bersyukur kepada Tuhan karena saya mempunyai cinta yang luar biasa dari mereka yang sudah mengasihi saya. Dan itu secara otomatis, alamiah, saya sebagai seorang anak harus berbakti kepada orang tua saya, kepada mama, kepada Bunda. Yang kedua, jika ditanya membalas dengan harta, dengan uang, dengan sesuatu yang berharga di bumi ini, saya belum mampu, Bunda. Apalagi saya membalas untuk kebaikan mama saya dalam hidup saya, juga tidak mampu. Apalagi mama saya juga sudah di surga. Tapi apa yang bisa saya lakukan, saya akan melakukan dan mewujudkan apa yang menjadi harapan mama saya kepada saya, juga mungkin harapan Bunda kepada saya, sebagai bukti bakti saya untuk orang tua. Sebisa saya akan mewujudkan apa yang menjadi harapan mereka satu persatu. Mungkin mama saya pada waktu itu, untuk saya mempunyai harapan untuk mempunyai masa depan, saya harus sekolah. Dan Tuhan sudah mewujudkan mimpi itu sampai saya bisa mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Yang kedua, apa yang menjadi harapan mama saya, juga mungkin harapan Bunda, karena saya sebagai seorang anak perempuan, saya harus menjaga diri baik-baik, dan di kemudian hari saya bisa untuk jenjang berikutnya ke pernikahan, juga untuk mendapatkan pasangan yang baik-baik. Dan dari situ saya juga merasa mungkin mama saya dari surga senang melihat itu, apalagi juga Bunda yang sudah menghantarkan saya sampai ke jenjang sekarang ini. Mungkin saya tidak sempurna dan tidak melakukan apa yang menjadi keinginan mama saya, juga Bunda, tapi dengan sekuat hati dan tenaga saya melakukan apa yang menjadi harapan Bunda kepada saya, juga mama saya. Ungkapan cinta saya yang ketiga kepada orang tua adalah doa. Doa saya kepada Tuhan untuk mama saya, supaya mama saya bahagia di surga, juga
juga saya berdoa juga untuk Bunda, untuk selalu kuat, selalu sabar, dan tentunya masih banyak beban yang harus ditanggungnya karena Bunda mempunyai banyak anak, juga diberikan kesehatan, juga banyak rahmat serta berkelimpahan berkat untuk melanjutkan banyak karya di bumi. Dan tentunya apa yang saya lakukan semoga menyenangkan hati Bunda. Juga cinta saya kepada Bunda sangat luar biasa. Jadi walaupun kami jauh juga kami merasa dekat. Serta kadang saya merasa bahwa jika saya pasang badan untuk Bunda, saya juga siap pasang badan untuk Bunda. Karena Bunda adalah orang yang terpenting yang saat ini saya miliki, dan bisa seperti ini karena kasih dan doa Bunda kepada saya, meski saya belum bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Bunda. Tentu masih ada banyak kisah ya, salah satunya Ami, ya juga banyak kisah dari semua anak di bumi ini ingin mengungkapkan bagaimana rasa cinta bakti kepada orang tua. Saya sendiri memang ketika saya sudah memilih hidup membiara, kadang-kadang orang bertanya, bagaimana suster mewujudkan cinta pada orang tua. Saya dulu pernah berjanji pada mama saya bahwa ketika saya memilih hidup membiara, saya mempunyai banyak waktu berdoa untuk mama. Ya. Jadi itu janji saya. Jadi ketika saya menjalani hidup sebagai seorang biarawati, ya orang tua lah yang selalu ada di mulut, bibir, doa, ada di hati. Jadi hanya satu-satunya yang saya bisa lakukan adalah doa. Dan itu adalah sebuah pertalian yang luar biasa. Sampai-sampai ketika mama saya itu menjalani hari-hari di mana ia hendak menghadap Tuhan, itu saya mempunyai waktu cukup banyak untuk menemani dia. Dan itu saya yakin bahwa itu bukti doa mama, kerinduan mama, bahwa dengan saya hidup membiara itu tidak banyak dengan dia, tetapi justru di waktu yang luar biasa saat-saat dia mau menghadap Tuhan, doanya terwujud bahwa saya ada bersama dia, menemani dia sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Dan hadiah yang saya dapatkan dari mama saya itu ada dua. Dia berkata begini, "Nah, ketika kamu punya masalah berat, angkat masalah itu taruh di punggung, supaya kamu dalam hidup ini jangan pandangi masalah, tetapi kamu pandang Tuhan, dan masalah itu tidak menjadi terlalu kuat dalam hidupmu, karena engkau sering memandang Tuhan, engkau sering berdoa, bukan memandangi masalah. Dan ketika beban itu terlalu berat bagimu, jangan taruh di pundak, engkau tidak mampu memikulnya. Taruh di bawah kakimu, injak dan menarilah di atas masalah itu." Waktu mendengar ucapan mama atau pesan mama itu, saya tersenyum. Bagaimana saya meletakkan masalah di kaki dan saya menari di atas masalah itu. Tetapi itu adalah sebuah petuah. Mungkin melakukannya tidak seperti yang digambarkan, tetapi bahwa saya benar-benar tidak menjadikan masalah itu berat, karena masalah dalam hidup itu akan selalu ada. Tetapi bahwa doa orang tua, maka bagaimana saya berbakti pada orang tua sebagai seorang biarawati, ya saya menjalankan apa yang sudah saya janjikan di hadapan Tuhan, bahwa hidup sebagai seorang biarawati, ya hendaknya saya juga menghayati hidup sebagai seorang biarawati, mati sebagai biarawati. Jangan sampai saya sebagai seorang biarawati tetapi hidup saya tak karuan. Itu yang saya berusaha hari demi hari saya ingat pesan. Karena bakti saya pada orang tua menyenangkan hati mereka dengan menjalankan apa yang sudah saya pilih dengan baik. Ini juga adalah salah satu bukti bagaimana cinta kita kepada orang tua. Harta kita tidak bisa beri, tetapi doa adalah senjata yang paling kuat yang memenangkan kita dalam banyak perkara. Seperti
seperti ajaran Bunda kepada kami semuanya anak-anak, bahwa kekuatan hidup kita adalah doa. Dan itu juga yang Bunda ajarkan kepada anak-anak kami semua di Yayasan Kasih Mandiri Bersinar. Kekuatan hidup kami adalah doa, baik pagi, siang, sore, dan malam. Itu yang menjadi kekuatan kita dalam hidup. Terima kasih Bunda sudah mengajarkan kami doa di sepanjang malam, yang menjadi kekuatan hidup kami sampai saat ini. Oke, jadi doa pada akhirnya menyimpulkan kasih orang tua dan anak, anak dan orang tua hanya ada di dalam doa. Selain hal-hal lain yang lahiriah kita berikan, tapi kalau yang paling kuat adalah doa. Karena doa itu justru mempersatukan kita dengan Tuhan, Sang Pemberi kehidupan itu sendiri. Nah, untuk penutup kami mau membawakan puisi tentang ibu. Saya akan persembahkan satu puisi, judulnya Ibu, buah karya KHA Mustafa Bisri. Ibu, kaulah kuat teduh, tempatku bertapa bersamamu sekian lama. Kaulah kawah, dari mana aku muncul dengan perkasa. Kaulah bumi yang tergelar lembut bagiku, melepas lelah dan nestapa. Gunung yang menjaga mimpiku siang dan malam. Mata air yang tak pernah berhenti membasahi dahagaku. Telaga tempatku bermain, berenang, dan menyelam. Ya Tuhan, kasihanilah ibuku seperti Engkau mengasihi kekasih-kekasihmu. Terima kasih Ami untuk pengalaman yang sudah dibagikan dalam perjumpaan kita kali ini. Semoga permenungan kita, buah-buah pemikiran kita yang kita bagikan ini juga menjadi inspirasi bagi anak-anak di bumi ini, bagi setiap orang, bagaimana mereka juga mempunyai rasa tanggung jawab dan caranya sendiri untuk menunjukkan bukti cinta mereka juga kepada orang tua. Karena bagaimanapun kita sebagai anak ada di bumi ini karena orang tua kita. Tanpa mereka kita tidak ada wujudnya seperti ini. Jadi selain kita adalah gambaran Allah, kita ini juga adalah gambaran dari orang tua kita. Bukti harapan orang tua kita. Ya, mudah-mudahan orang tua kita yang sudah di surga bahagia. Dan juga mudah-mudahan orang tua di bumi ini juga bahagia ketika melihat dan menyaksikan bagaimana seorang anak, walaupun dengan cara yang sangat-sangat kecil dan sederhana, dia juga berusaha untuk menunjukkan cinta pada orang tua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.